Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Venita Sitinjak dengan NIM 1903027720 dari MPM 4A2. Di sini saya akan mengujikan statistika ANOVA dan regresi, di mana uji yang pertama yaitu uji ANOVA. Tujuan dari uji ANOVA yaitu untuk menguji perbedaan yang lebih dari dua kelompok. Untuk menguji ANOVA tersebut diperlukan hipotesis di mana hipotesis yang pertama yaitu HO tidak terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok. Dan untuk H1 terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok. Untuk datanya saya menggunakan data regresi dan regresi 2. Ini. Untuk melakukan pengujian ANOVA diperlukan variabel produk dan respon. Ini. Untuk tingkat ketertarikannya terhadap produk sabun muka memiliki skala antara 1 hingga 10. Produk ini terbagi menjadi 3, yaitu produk A, produk B, dan produk C, di mana produk A tersebut dengan kode 1 dan produk B dengan kode 2 dan produk C dengan kode 3. Setelah itu kita pindahkan data tersebut ke SPSS. Di sini kita dapat lihat di bagian produk dan respon di variabel view, di mana kita dapat mengubah di bagian value. Ini. Kita akan mengubah di produk bagian value, yaitu dengan mengisi value pertama dengan isi produk A, value kedua dengan label produk B, value ketiga dengan label produk C. Lalu setelah itu klik OK. Setelah itu kita akan menguji ANOVA dengan cara klik Analyze, lalu setelah itu klik Compartments, lalu pilih One Way ANOVA. Setelah itu, kita pindahkan mana yang termasuk dalam variabel bebas atau different-nya. Untuk difference-nya itu ialah respon. Ini. Lalu kita pindahkan ke dependent. Setelah itu, untuk variabel produknya kita pindahkan ke vector. Setelah itu, kita pilih option, lalu pilih descriptive, dan homogeneity of variance test. Lalu klik continue. Setelah itu kita pilih OK. Berikut hasil dari one way ANOVA-nya. Dapat dilihat yang pertama di bagian deskriptif untuk kolom min. Kita bisa lihat bahwa produk A rata-ratanya senilai 4,5667 dan produk B senilai 6,2667, untuk produk C dengan nilai 8,0333. Dengan total keseluruhannya untuk 3 produk tersebut yaitu dengan rata-rata 6,28889. Selanjutnya kita ke tabel ANOVA. Kita dapat membandingkan antara F-hitung dan F-tabel, di mana kita dapat lihat untuk F-hitung pada tabel ANOVA memperoleh nilai sebesar 97,788. Kita juga perlu mengetahui besaran untuk F-tabelnya. Di sini saya akan menampilkan F-tabelnya. Dapat dilihat untuk DF-nya adalah 2. DF2 tersebut didapatkan dari hasil outputnya dan selanjutnya kita pilih yang penyebutnya 88. Ini. Dikarenakan 90 dikurangin 2 yaitu sama dengan 88. Setelah kita cari tabel tersebut dapat dilihat bahwa F tabelnya senilai 3,10.
yang artinya F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka dengan signifikan 5% bahwa HO ditolak yang artinya terdapat perbedaan antara produk A dan produk B serta produk C. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke perhitungan uji regresi, di mana uji regresi ini berguna untuk menguji apakah terdapat pengaruh antar variabel yang mempengaruhi atau bisa disebut juga dengan variabel independen dan variabel dipengaruhi atau bisa disebut juga dengan variabel dependen. Untuk uji regresi sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Yang pertama, kita dapat melakukan uji regresi linear sederhana dengan cara klik Analyze, lalu klik Regression, setelah itu kita pilih Linear. Setelah itu, kita memasukkan variabel dependen dan independen. Untuk dependennya ini kita masukkan ke variabel distance, dan untuk independennya ini kita masukkan ke variabel speed. Setelah itu, kita pilih statistik, dan kita pilih ke regression coefficient dengan pilih confidence interval. Lalu klik continue. Setelah itu, klik OK. Berikut adalah hasil dari perhitungan regresi sederhananya. Di sini kita dapat lihat di tabel koefisiennya. Dapat kita lihat di bagian kolam B, di mana kita dapat menentukan model dari uji regresi linear. Di sini saya sudah memberikan model untuk uji regresinya. Ini. Untuk model regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A tambah BX. Lalu A ini dapat kita lihat di tabel koefisiennya. Di model constant speed yaitu min 17,631 ditambah B. Dan untuk B-nya ini adalah 3,934. Setelah kita melakukan uji regresi sederhana, dapat kita lihat di hipotesisnya. Untuk hipotesis uji regresi ini di mana HO variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen. Dan untuk H1 variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya, kita akan melakukan uji dua pihak, di mana kita lihat pada tabel ANOVA. Di sini terdapat F hitung sebesar 91,613, lalu kita bandingkan dengan F tabelnya di mana terdapat DF-nya adalah 1. Kita lihat di F tabelnya, di DF1 untuk penyebutnya itu adalah 49. Karena 50 dikurangin 1 sama dengan 49. Sini didapatkan F tabelnya sebesar 4,04, artinya jika kita lihat dari hasil outputnya, maka F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya. Kesimpulannya yaitu dengan signifikan 5%, H0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya, kita dapat membandingkan antara F hitung dengan sig-nya. Di sini untuk F hitungnya senilai 91,613. Sedangkan untuk sig-nya senilai 0,000. Ini.
Di sini dapat dibuktikan bahwa F hitungnya lebih besar dari sig-nya. Setelah kita mengetahui F hitungnya, maka dapat diketahui bahwa HO-nya ditolak dan artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya kita bisa melihat koefisien determinasinya, yaitu untuk melihat seberapa banyak variabel X dan menyumbang ke variabel Y. Kita bisa lihat di tabel summary. Seperti ini. Di sini dapat kita lihat bahwa variabel speech-nya tersebut hanya menyumbang sebesar 0,652 atau sebesar 65,2%, yang artinya bahwa variabel speech-nya tersebut hanya menyumbang sebesar 65,2% untuk variabel nya dan sekitar 35% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang bersifat random. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai uji analisis regresi berganda di mana uji tersebut terdiri dari satu variabel terikat dengan lebih dari dua variabel bebas. Dalam kasus ini, kita mengetahui pengaruh antara iklan di YouTube, Facebook, dan di newspaper terhadap sales. Langkah yang pertama yaitu dengan cara klik Analyze, lalu klik Regression, setelah itu kita klik Linear, setelah itu kita reset terlebih dahulu data sebelumnya, karena di data sebelumnya kita sudah menentukan analisis regresi sederhana. Lalu setelah itu kita masukkan ke variabel sales ke dalam tabel dependen. Dan untuk variabel YouTube, Facebook, dan newspaper kita masukkan ke independen. Setelah itu kita pilih statistik, lalu pilih confidence intervals, lalu klik continue, lalu klik OK. Berikut hasil dari regresi berganda, di mana setelah kita mendapatkan hasilnya, kita membuat model dari regresi bergandanya. Dapat kita lihat di tabel koefisien di kolam B. Di sini dapat kita lihat bahwa konstannya senilai 17,567 dan untuk YouTube-nya senilai 0,007, untuk Facebook-nya senilai 0,015 dan untuk newspaper-nya senilai 0,003. Di sini kita dapat menentukan model regresi bergandanya, bahwa model uji bergandanya yaitu B0 ditambah B1X1 ditambah sampai BKXK. Untuk B0-nya itu dapat ditulis senilai 17,567 dari sini. Untuk B1X1-nya senilai 0,007 dari data sebelumnya ditambah untuk 0,015 untuk X2-nya ditambah 0,003 X3-nya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel sebelumnya terhadap sales. Di sini kita dapat lihat di tabel ANOVA-nya. Kita lihat di sini bahwa F hitungnya sebesar 0,647 dan sig-nya sebesar 0,586. Di sini dapat dikatakan bahwa F hitungnya lebih besar daripada sig-nya, maka di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara iklan YouTube, FB, newspaper terhadap sales-nya.
Untuk selanjutnya, kita juga dapat melihat satu persatu seperti apa pengaruh antara YouTube, FB, newspaper terhadap salesnya. Di sini kita dapat lihat bahwa YouTube terhitungnya sebesar 1,3000 dan SIG-nya senilai 0,195, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhitungnya lebih besar daripada SIG-nya. Maka di sini bahwa iklan di YouTube sangat berpengaruh signifikan terhadap sales. Untuk Facebook, untuk terhitungnya dapat dilihat bahwa lebih kecil dari SIG-nya, maka dapat disimpulkan bahwa Facebook tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap salesnya. Dan untuk newspapernya dapat dilihat bahwa terhitungnya lebih kecil daripada SIG-nya, maka dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap salesnya. Dapat kita lihat secara keseluruhan bahwa variabel YouTube, FB, newspaper berpengaruh signifikan terhadap salesnya. Selanjutnya kita juga dapat mengetahui seberapa besar yang disumbangkan variabel X terhadap variabel Y. Di sini kita lihat bahwa R square-nya didapatkan hasil 0,010 yang artinya variabel iklan di YouTube, FB, dan newspaper hanya berpengaruh sebesar 10%. Sedangkan 90% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang sifatnya random. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.